Hidup itu seperti graf, teruslah berprogres dari satu titik ke titik yang lain. Bangunlah relasi yang kuat dengan orang lain, maka kesuksesan akan menghampirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman sahabat matematika diskrit. Kali ini kita akan belajar mengenai graf. Nantinya pada bagian ini akan dipisah menjadi dua bagian. Yang graf part pertama itu yang sekarang dan graf part 2 nanti di video berikutnya. Ada beberapa bagian di sini yang akan kita pelajari. Pertama pendahuluan graf, kemudian jenis dan juga terapan graf, terminologi dasar graf, kemudian graf sederhana khusus, yang kelima adalah lintasan graf, dan yang terakhir adalah pewarnaan graf. Oke, nah, berikut adalah peta dari Provinsi Jawa Tengah, teman-teman. Ada Brebes, Tegal, Slawi, Purwokerto, Cilacap, Kroya, Kebumen, Pemalang, Purbalingga, dan seterusnya. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa Brebes dengan Tegal itu ada garisnya. Kemudian Brebes ke Selawi itu ada garisnya, Tegal ke Selawi juga ada garisnya. Nah, ini menandakan bahwa Brebes ke Tegal itu ada penghubung. Nah, di sini bisa jadi jalan tol, bisa jadi Brebes dengan Tegal itu bertetanggaan. Jadi dalam peta bisa jadi mereka bersinggungan. Begitu juga dengan Brebes dengan Selawi, Selawi dengan Tegal. Nah, jadi titik di sini menandakan wilayah, teman-teman. Titik ini disebut dengan simpul nantinya, kemudian garis itu disebut dengan sisi. Nah, di sisi tergantung nanti dalam penyajian bisa berupa jalan tol, bisa daerah yang bersinggungan, ada banyak terapannya nantinya teman-teman ya. Ini adalah contoh dari graf. Nah, graf itu terjadi karena prinsip dari jembatan Konigsberg oleh Leonhard Euler pada 1973. Nah, jadi di sini Euler itu ingin tahu apakah dia ketika dia mulai dari sebuah wilayah di sini, apakah dia bisa melewati semua jembatan tepat satu kali, kemudian kembali lagi ke wilayahnya. Nah, jadi misalkan dari wilayah A. Dia dari wilayah A kemudian melalui jembatan ke wilayah B, kemudian ke wilayah A lagi melalui jembatan yang berbeda, kemudian dia melalui wilayah C dengan jembatan berbeda, kemudian kembali lagi ke A, kemudian dia pergi ke D dan seterusnya. Nah, jadi permasalahannya adalah apakah dia bisa melewati setiap jembatan tepat satu kali, tidak ada perulangan. Nah, itu uh, di, uh, dapat diselesaikan dengan metode graf. Nah, ketika jembatan Konigsberg tadi, yang gambar pertama yang paling kiri, itu direpresentasikan ke dalam gambar yang lain, seperti gambar yang di tengah, nah, yang terdiri dari 4 wilayah. Wilayah A itu yang di tengah, kemudian wilayah B yang di selatan, wilayah C yang di utara, dan wilayah D yang ada di timur. Nah, terkait jembatannya kita pisah-pisah di sini teman ya. Nah, jadi kalau dari wilayah tersebut dapat dibentuk graf seperti gambar ketiga. Nah, di sini ada 4 wilayah, A, B, C, dan juga D. Nah, dari A ke B, bisa kalian lihat itu ada dua jalan. Nah, dua jalan itu didapat dari jembatan yang menghubungkan A dan B itu ada dua. Ada yang di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Oleh karena itu A dan B di sini bisa bolak-balik. Kemudian A ke C juga sama. Kemudian ada jembatan dari wilayah C ke D. Ada juga jembatan dari wilayah B ke D. Ada juga jembatan dari A ke D. Nah, untuk setiap titik itu dinamakan simpul. Nah, kemudian untuk sisi yang ada garisnya itu dinyatakan sebagai jembatan, teman-teman.
Kemudian graf G, semisal ada sebuah graf yang namanya G, itu didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E yang ditulis dengan notasi G sama dengan V, E, di mana V itu adalah himpunan yang tidak kosong dari simpul-simpul dan juga E adalah himpunan sisi-sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Nah, jadi V-nya itu adalah simpul atau titik, kemudian E itu adalah sisi yang menghubungkan kedua simpul. Nah, jadi E itu berupa garis dan V itu berupa titik. Nah, di sini ada 3 contoh teman-teman, contoh graf. Misal ada graf yang pertama. Nah, graf yang pertama itu disebut dengan graf sederhana. Nah, V-nya itu adalah 1, 2, 3, dan juga 4. Simpulnya ada 1, 2, 3, 4 yang berupa titik. Kemudian E atau sisi itu ada 1, 2, garis 1, 2, garis 1, 3, kemudian garis 2, 3, garis 2, 4, dan juga garis 3, 4. Kemudian graf yang kedua itu dinamakan dengan graf ganda. Kenapa graf ganda? Karena di sini bisa kalian lihat dari 1 ke 3 itu jalannya ada 2. Bisa melalui E3, bisa juga melalui E4. Kemudian dari 3 ke 4 itu bisa melalui E6 dan juga melalui E7. Nah, karena di sini ada sisi ganda yang menghubungkan dua titik yang sama, maka di sini disebut dengan graf ganda. Kemudian di graf yang ketiga di sini namanya adalah graf semu, teman-teman. Nah, graf semu itu adalah graf yang sisinya itu kembali ke simpul asalnya. Contohnya di sini di simpul ketiga. Nah, di simpul ketiga itu eh, ada sisi dari 3 terus kembali ke 3 yang berupa E8 di sini. Nah, jadi ketika ada gelang atau kalung seperti ini yang dari suatu simpul terus kembali lagi ke simpulnya lagi, itu dinamakan dengan graf semu. Oke, kemudian ada jenis-jenis graf, teman-teman. Ada graf sederhana yang pertama. Graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Nah, itu namanya graf sederhana, teman-teman. Contohnya di gambar yang pertama, graf yang pertama, di situ tidak ada sisi ganda, tidak ada juga sisi gelang atau kalung, teman-teman. Nah, jadi di sini ada 3 contoh graf sederhana yang lain, bisa kalian lihat. Nah, di situ itu tidak ada gelang maupun kalung, kemudian tidak ada sisi ganda. Jadi graf di sini itu adalah graf sederhana. Kemudian ada juga graf tidak sederhana. Nah, di sini graf yang mengandung sisi ganda atau gelang itu dinamakan dengan graf tak sederhana. Nah, nantinya graf tak sederhana dibagi lagi menjadi 2, yaitu graf ganda dan juga graf semu. Nah, tadi graf ganda itu menghubungkan 2 simpul yang sama. Nah, jadi semisal ada simpul A dan simpul B, nah itu sisinya atau garis yang menghubungkan keduanya itu ada 2. Nah, bisa kalian lihat di sini di 3 gambar yang atas. Nah, itu antar 2 titik itu dapat dihubungkan oleh 2 garis yang berbeda. Itu dinamakan dengan graf ganda. Kemudian ada juga yang namanya graf semu. Nah, graf semu ini adalah graf yang mengandung gelang. Jadi dari satu titik itu kembali lagi ke titiknya sendiri. Nah, bisa kalian lihat di 3 gambar yang bawah itu ada sebuah titik di mana titik tersebut memiliki garis ke dirinya sendiri. Nah, itu dinamakan dengan graf semu. Kemudian ada juga namanya graf yang tidak berarah, teman-teman. Nah, jadi graf ini itu sisinya atau garisnya itu tidak punya arah. Itu namanya graf tak berarah. Contohnya di 3 gambar yang di atas. Nah, di sini itu grafnya tidak ada arahnya, tidak ada tanda panahnya. Nah, sedangkan graf berarah itu contohnya di 4 gambar yang di bawah. Nah, contohnya di gambar yang paling kiri itu ada garis yang menghubungkan A dan juga B. Itu ada tanda panah dari A ke B. Berarti jalurnya adalah jalur dari A ke B. Kalau
yang atas, 3 gambar yang atas itu dari satu titik ke titik yang lain itu bebas, mau dari titik A ke B, kemudian dari titik B ke A itu juga boleh. Nah, kalau di graf berarah di sini contoh gambar yang paling kiri itu bolehnya dari A ke B, tapi B itu tidak bisa kembali ke A secara langsung maksudnya. Kalau B ingin kembali ke A, dia harus melalui B kemudian ke E kemudian ke A. Nah, itu baru bisa. Tapi B tidak bisa langsung ke A. Itu adalah graf berarah, teman-teman. Jadi yang ada tanda panahnya. Ini adalah rangkuman dari jenis-jenis graf tadi, teman-teman. Ada graf sederhana, ganda, semu berarah, dan juga ganda berarah. Kemudian ada penerapan graf, teman-teman. Nah, yang pertama, graf ini diterapkan di rangkaian listrik, teman-teman. Nah, di sini ada rangkaian listrik. Kalau kalian belajar di ilmu pengetahuan pengetahuan alam bagian fisika, nah itu akan ada rangkaian listrik seperti ini, teman-teman. Biasanya khususnya anak teknik. Nah, jadi eh, ini adalah contoh dari graf pada rangkaian listrik. Ada 3 titik di sini, ada 6 titik, ada A, B, C, D, E, dan juga F. Nah, di sini ingin dibuat grafnya. Kemudian di bidang kimia, graf itu dapat diterapkan di senyawa kimia. Ada metana, kemudian etana, propana, dan sebagainya. Kemudian di biologi itu dapat diterapkan pada rantai makanan. Di sini ada graf berarah tadi, teman-teman. Nah, di sini rumput itu dimakan oleh tikus, dimakan juga oleh belalang, dimakan juga oleh ulat. Kemudian tikus itu sendiri dimakan oleh ular. Tikus juga dapat dimakan oleh burung elang. Nah, gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian ada penerapan graf di pemrograman, teman-teman. Kemudian ada juga penerapan graf di teori automata, teman-teman, atau mesin pintar, mesin otomatis sekarang. Kemudian ada juga penerapan graf pada turnamen round robin. Nah, jadi pada turnamen round robin itu setiap timnya itu saling bertanding, teman-teman. Contohnya ketika sepak bola Liga Indonesia misalkan. Nah, ada 6 tim misalkan, Persebaya, kemudian Persib, Persija, Arema, kemudian ada Borneo FC, kemudian ada Persik Kediri misalkan. Nah, jadi Persebaya itu akan melawan setiap tim yang lain. Jadi Persebaya akan melawan Persib, akan melawan Persija, akan melawan Arema, akan melawan Borneo, kemudian akan melawan Persik Kediri. Sama juga misalkan Persik Kediri itu akan melawan Persebaya, Arema, Persib, Persija, dan juga Borneo. Nah, itu adalah turnamen round robin. Nah, di sini ada graf yang merepresentasikan turnamen tersebut. Kita lanjut ke subbagian yang ketiga adalah terminologi dasar graf. Yang pertama adalah bertetangga. Dua buah simpul itu dikatakan bertetangga jika keduanya saling terhubung. Nah, contohnya di sini. Di sini kan ada sebuah graf, ada 4 simpul dan juga ada 5 sisi. Nah, di sini bisa kalian lihat simpul 1 dengan simpul 2 itu ada garisnya, teman-teman. Oleh karena itu, simpul 1 dengan simpul 2 itu bertetangga. Kemudian simpul 1 dan juga simpul 3 itu ada garisnya. Nah, jadi simpul 1 dengan simpul 3 itu bertetangga. Kemudian simpul 1 dengan simpul 4 itu tidak ada garis langsungnya. Oleh karena itu, simpul 1 dengan simpul 4 itu tidak bertetangga. Kemudian ada yang namanya bersisian. Untuk sebarang sisi E, U, V, sisi E itu dikatakan bersisian dengan simpul U dan juga simpul V. Nah, contohnya di sini kita punya garis dari 2 ke 3, garis yang lurus seperti ini. Nah, dari
Sisi 2,3 ini itu dia punya titik yaitu titik 2 dan juga titik 3. Oleh karena itu sisi 2,3 ini bersisian dengan simpul 2 dan juga simpul 3. Tapi garis ini itu tidak bersinggungan dengan simpul 1 dan juga simpul 4. Oleh karena itu sisi 2,3 itu tidak bersisian dengan simpul 1 dan juga simpul 4. Kemudian ada yang namanya simpul terpencil, teman-teman. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak punya sisi bersisian dengannya atau simpul yang tidak ada satupun tetangga dengan simpul yang lainnya. Contohnya di graf yang di atas di sini, teman-teman, yang ada 5 simpul di mana simpul kelima di sini tidak ada tetangganya, tidak ada garis yang menghubungkan dirinya dengan simpul-simpul yang lain. Jadi simpul 5 ini itu adalah simpul terpencil. Kemudian ada yang namanya graf kosong, teman-teman. Nah, graf kosong itu adalah graf yang ada simpulnya tapi tidak ada sisinya. Nah, di sini. Jadi 1 dengan 2, dengan 4, dengan 3, 5 itu tidak saling terhubung. Itu adalah graf kosong. Tidak ada sisinya sama sekali. Kemudian ada yang namanya derajat, teman-teman, di sini. Derajat dalam suatu simpul graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Nah, di sini contohnya di graf yang atas, nah simpul 1 itu garis yang ada di situ adalah 2. Bisa kalian lihat di sini untuk titik 1 di graf yang atas, titik pada simpul 1 di sini dia memiliki 2 garis, yaitu garis yang kedua, garis yang menuju 3. Nah, jadi karena garis yang ada di simpul 1 itu ada 2, makanya simpul 1 itu derajatnya adalah 2. Kemudian simpul 2 di sini, nah dia memiliki 3 garis. Oleh karena itu derajat dari simpul 2 itu adalah 3. Nah, kemudian 3, simpul ketiga. Simpul ketiga memiliki 3 garis. Oleh karena itu derajat simpul ketiga itu adalah 3. Kemudian simpul keempat itu ada 2 garis, maka simpul 4 itu derajatnya adalah 2. Nah, kemudian pada graf berarah, derajat simpul dibedakan lagi melalui derajat masuk dan juga derajat keluar. Contohnya di sini pada simpul 1 di graf yang bawah, nah dia tanda panah keluarnya itu ada 1, tanda panah yang masuk itu ada 2 dari simpul 2 dan juga dari simpul 3. Oleh karena itu derajat masuknya itu adalah 2 karena di simpul 1 yang menuju ke dirinya itu ada 2. Kemudian derajat keluar yang dari simpul 1 ke simpul yang lain itu adalah 1. Kemudian di simpul 2 di sini ada 5 garis di mana 3 garisnya itu mulai dari simpul 2 ke simpul yang lainnya. Tapi 2 garisnya itu dari simpul yang lain menuju ke simpul 2. Oleh karena itu, derajat masuk dari simpul 2 itu ada 2 dan derajat keluar dari simpul 2 itu adalah 3 dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya lemma jabat tangan di sini. Nah, lemma jabat tangan itu menyatakan bahwa jumlah derajat semua simpul pada suatu graf itu adalah genap. Nah, yaitu 2 kali dari jumlah sisi pada graf tersebut. Nah, contohnya di sini pada graf pertama, derajat dari simpul 1 itu adalah 2. Derajat dari simpul 2 itu 3, derajat simpul 3 itu adalah 3, derajat simpul 4 itu adalah 2. Maka total derajat semua simpul pada graf yang pertama ini itu adalah 10. 10 itu sama juga dengan 2 dikali dengan jumlah sisi yang ada pada graf 1. Sisinya adalah sisi 12, 13, 23, 24 dan juga 34. Jumlah sisinya ada 5. Lemma ini sudah terbukti. Kemudian pada graf 2, derajat simpul 1 ada 3, derajat simpul 2 ada 3 dan derajat simpul 3 ada 4. Nah, maka
jumlahnya itu adalah 10. Nah, 10 ini sama dengan 2 dikali dengan jumlah sisi. Jumlah sisinya ada 1 kedua, 1 keduanya ada 2, kemudian 1 ketiganya ada 1, 2 ketiganya ada 1, 3 ketiga itu juga ada 1. Jadi jumlah sisinya adalah 5. Maka lemma jabat tangan ini dapat digunakan, teman-teman. Kemudian ada yang namanya lintasan, teman-teman. Lintasan itu adalah garis yang dilewati dari suatu simpul ke simpul yang lain. Contohnya, teman-teman, semisal saya ingin berjalan dari simpul 0 ke simpul 10. Nah, di sini lintasan yang bisa saya lewati adalah mulai dari 0, kemudian ke 6, kemudian ke 3, kemudian ke 7, kemudian ke 9, dan juga ke 10. Nah, dari 0 ke 10 bisa lewat situ, bisa juga melewati 0, kemudian 1, kemudian 5, kemudian 8, kemudian 9, kemudian 10. Nah, jadi dari 0 ke 10 itu akan melewati lintasan. Nah, lintasannya adalah 0, 6, 3, 7, 9, 10. Bisa juga 0, 1, 5, 8, 9, 10. Atau 0, 4, 8, 9, 10. Itu boleh, teman-teman. Nah, kemudian ada juga yang namanya siklus atau sirkuit. Nah, kalau tadi kita mulainya dari sebarang simpul kemudian berakhir di sebarang simpul. Yang saya contohkan tadi dari simpul 0 ke simpul 10. Nah, kalau siklus itu dia harus kembali ke titik awalnya. Semisal kita mulai dari titik 0, dia harus juga kembali ke titik 0. Itu namanya adalah satu siklus. Jadi dia muter dari satu simpul kembali lagi ke simpul itu. Kalau yang tadi, yang lintasan, itu dari satu simpul, kemudian ke simpul yang lainnya, bebas simpul yang mana. Kalau siklus itu harus kembali ke simpul yang awal tadi, teman-teman ya. Contohnya di sini, saya ingin mulai dari 0, kemudian kembali lagi ke 0 di sini. Jadi saya dapat melalui 0, kemudian lewat ke 4, kemudian lewat ke 8, kemudian lewat ke 5, kemudian lewat ke 1, kemudian kembali ke 0. Nah, tadi dari 0 ke 4, ke 8, ke 5, ke 1, ke 0 itu namanya adalah satu siklus. Kemudian bisa juga saya dari 0 ke 6, ke 3, kemudian ke 7, ke 9, ke 8, kemudian ke 4, ke 0, itu juga adalah satu siklus, teman-teman. Karena dari awal, simpul awal dan simpul akhirnya itu sama. Kemudian ada keterhubungan atau connected, teman-teman. Nah, di sini dua buah simpul atau simpul V1 dan simpul V2 itu terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. Contohnya di sini, teman-teman. Nah, jadi di sini di gambar yang kedua, dari simpul 1 ke simpul 4 itu dia terhubung. Karena ketika kalian jalan dari simpul 1 ke simpul 4, itu kalian dapat langsung 1 ke 4, atau kalian bisa melewati 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, itu bisa. Jadi 1 ke 4 itu terhubung. Kemudian ketika kalian dari 1 ke 5 misalkan, nah 1 ke 5 di sini tidak ada jalannya, teman-teman. Nah, oleh karena itu 1 ke 5 itu tidak terhubung. Karena di sini ada yang tidak terhubung, maka di sini bukan graf yang terhubung. Jadi graf yang kedua ini adalah graf tak terhubung atau disconnected graph. Karena dari simpul yang satu ke simpul yang lain itu bisa jadi dia tidak ada jalannya. Contohnya di sini simpul 1 ke simpul 5, simpul 2 ke simpul 8 misalkan, simpul 3 ke simpul 6 misalkan, itu tidak ada jalannya. Oke, kemudian di sini masih keterhubungan, teman-teman. Nah, dua buah simpul U dan V pada graf berarah itu disebut dengan terhubung kuat jika terdapat lintasan berarah dari U ke V
dan juga dari V ke U. Jadi dari simpul satu ke simpul yang lain itu punya graf yang saling bolak-balik. Contohnya di sini dari satu ke 3 itu ada tanda panahnya. Jadi dia bisa jalan dari satu ke 3. Dari 3 ke satu itu juga ada jalannya. Kemudian dari satu ke 5 di sini, satu ke 5. Nah, itu ada jalannya juga teman-teman. Jadi dari satu ke 3 dulu, 3 kemudian ke 4, 4 ke 5. Kemudian kalau 5 ke satu dia bisa langsung 5 ke satu. Nah, itu dinamakan dengan keterhubungan. Jadi meskipun dia dari satu ke 5 ini muter-muter dulu, yang penting ada jalannya, itu dinamakan keterhubungan. Oke. Kemudian ada yang namanya upagraf dan komplement dari upagraf. Nah, upagraf itu adalah himpunan bagian dari sebuah graf. Nah, di sini bisa kalian lihat ada sebuah graf di gambar yang pertama, yang paling kiri. Kemudian ketika kalian hapus sisi 1, 2, sisi 2, 3, dan juga sisi 2, 6, dan juga sisi 5, 6, ketika kalian hapus itu jadinya adalah gambar kedua. Gambar kedua itu adalah upagraf dari graf yang semula. Jadi upagraf ini itu adalah himpunan bagian penyusun dari graf. Kemudian komplement dari upagraf yang digambar kedua itu adalah bagian yang tidak ada atau sisi yang tidak ada pada upagraf. Nah, di sini komplement upagrafnya adalah seperti ini. Kemudian ada yang namanya upagraf merentang. Nah, kalau upagraf merentang, kalau di sini kan upagraf biasa tadi semulanya ada 6 simpul. Upagrafnya itu boleh cuman kalian ambil 4 simpul. Di sini ada 1, 2, 3, dan juga 5. Nah, tapi kalau di upagraf merentang, semua simpulnya itu harus ada, teman-teman. Nah, di sini contohnya ada graf yang di paling kiri. Upagraf merentangnya itu ada yang di gambar kedua. Kelima simpulnya itu ada. Kemudian di gambar ketiga dia cuman punya 3 simpul. Jadi di sini bukan upagraf merentang. Kemudian ada yang namanya cut set, teman-teman. Nah, cut set itu adalah graf yang semulanya terhubung, kemudian ketika sisi-sisinya dibuang, itu akan menjadikan graf yang tidak terhubung. Contohnya teman-teman di sini di gambar pertama kita punya graf yang ada 6 simpul. Nah, di sini grafnya terhubung, teman-teman. Kemudian ketika kita buang sisi 1, 2, sisi 1, 5, dan juga sisi 3, 5, dan 3, 4. Nah, di sini ketika kita buang, gambarnya adalah di gambar yang sisi sebelah kanan. Nah, di sini itu akan menjadi tidak terhubung. Oleh karena itu, 1, 2, 1, 5, 3, 4, dan juga 3, 5 itu namanya adalah cut set. Nah, satu kesatuan cut set. Atau bisa juga ketika eh, 1, 2, dan juga 2, 5. Nah, ketika kalian hapus 1, 2, dan 2, 5 di sini, itu akan terpisah juga teman-teman. Jadi ada 1, 5, 4, dan juga 3. Kemudian di sisi satunya ada 2 dan juga 6. Nah, grafnya jadinya tidak terhubung. Kemudian ada yang namanya graf berbobot, teman-teman. Graf berbobot adalah graf yang tiap sisinya itu diberi sebuah bobot. Contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi dari A ke E itu bobotnya 10, A ke B bobotnya 12, E ke B bobotnya 8, dan seterusnya. Biasanya bobot di sini itu menyatakan jarak, teman-teman. Jadi jarak dari wilayah A ke wilayah E itu adalah 10. Jarak dari wilayah A ke B itu adalah 12. Kemudian ada yang namanya graf sederhana khusus, teman-teman. Nah, ada graf lengkap. Di sini graf lengkap itu setiap simpulnya itu saling terhubung. Kemudian ada graf lingkaran. Nah, graf lingkaran ini simpulnya itu cuman punya 2 sisi, yaitu dengan simpul yang ada di sebelah kanannya dan juga simpul yang ada di sebelah kirinya. Kemudian ada graf teratur, teman-teman, di sini.
Graf teratur itu adalah graf yang punya derajat yang sama untuk setiap simpulnya. Contohnya di graf yang paling kiri. Nah, di sini itu semua simpulnya derajatnya adalah 3. Nah, di graf yang tengah, nah di sini setiap eh, simpulnya itu punya derajat 7. Kemudian yang gambar ketiga, di sini setiap simpulnya itu punya derajat 3. Oleh karena itu, karena semua derajatnya sama, maka graf ini itu adalah graf yang teratur. Kemudian yang terakhir teman-teman ada graf bipartit. Nah, graf bipartit ini adalah graf yang dapat dipisah untuk simpulnya menjadi dua bagian, yaitu bagian V1 dan juga bagian V2. Di mana untuk bagian V1 itu antar simpul yang ada di V1 itu tidak boleh saling terhubung. Kemudian di V2 itu juga tidak boleh saling terhubung. Yang boleh terhubung antar bagian. Jadi yang ada di V1 itu cuma boleh terhubung yang ada di V2. Sesama V1 atau sesama V2 itu tidak boleh saling terhubung. Nah, contohnya di sini graf, ini ada sebuah graf teman-teman. Nah, jadi graf ini itu kalian dapat pisah menjadi V1 dan V2, di mana V1 itu adalah A, B, dan D, di mana A dan B dan D itu tidak saling terhubung. Kemudian V2-nya adalah C, E, F, dan juga G, di mana C, E, F, G ini tidak saling terhubung, teman-teman. Oleh karena itu, ini adalah graf bipartit. Nah, dari graf ini itu dapat dipecah seperti graf yang ada di sini. Nah, ini juga contoh dari graf bipartit, teman-teman. Di sini ada simpul 1, kemudian simpul 4, kemudian simpul 6, dan juga simpul 7 itu tidak saling bersinggungan atau tidak memiliki garis penghubung secara langsung. 1, 4, 6, dan juga 7. Kemudian 2, 3, 5, dan juga 8 itu sama juga tidak punya garis yang menghubungkan secara langsung. Oleh karena itu dapat dipecah menjadi seperti ini. Nah, jadi ini namanya adalah graf bipartit. Kenapa? Karena antar V1 itu tidak saling terhubung dan antar V2 itu tidak saling terhubung. Sekian teman-teman presentasi dari saya terkait materi graf untuk bagian yang pertama. Akan dilanjutkan di video selanjutnya untuk graf pada bagian yang kedua. Semoga video yang saya buat bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.